Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang sering dianggap miskin, ternyata menyimpan miliaran dolar di luar negeri? Ya, itu adalah Timor Leste. Negara muda ini yang baru merdeka pada tahun 2002 sering dipandang sebelah mata. Infrastruktur masih berkembang, lapangan kerja terbatas, dan banyak tantangan ekonomi. Tapi di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang tidak banyak orang tahu. Sebuah strategi diam-diam yang justru dimainkan di panggung global. Semua bermula dari kekayaan alam Timor Leste, minyak dan gas di Laut Timor, yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama pemasukan negara. Namun berbeda dengan banyak negara lain, Timor Leste tidak langsung menghabiskan uang itu. Mereka membuat sebuah keputusan penting, menyimpan uang tersebut untuk masa depan. Maka lahirlah sebuah dana yang dikenal sebagai Petroleum Fund Timor Leste. Dana ini bukan sekadar tabungan biasa. Ini adalah strategi jangka panjang. Uang dari minyak disimpan, dikelola, dan yang paling penting, diinvestasikan. Sekarang pertanyaannya, di mana uang itu disimpan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Sebagian besar dana tersebut dikelola dan diinvestasikan di salah satu negara paling kuat di dunia, Amerika Serikat. Kenapa Amerika? Karena di sanalah pusat ekonomi global berada. Pasar saham terbesar, perusahaan teknologi raksasa, dan sistem keuangan yang stabil. Dan disinilah strategi cerdas itu benar-benar terlihat. Timor Leste tidak hanya menyimpan uangnya di bank, mereka membeli saham. Ya, saham di perusahaan-perusahaan besar dunia. Berarti, Timor Leste secara tidak langsung memiliki bagian dari perusahaan-perusahaan raksasa. Ketika perusahaan tersebut itu untung, maka Timor Leste juga ikut mendapatkan keuntungan. Strategi ini sebenarnya dikenal sebagai strategi Sovereign Wealth Fund. Banyak negara kaya seperti Norwegia melakukan hal yang sama. Tapi, yang membuat Timor Leste unik adalah mereka melakukan ini sejak awal kemerdekaan mereka. Saat negara lain sibuk membangun dan menghabiskan, Timor Leste memilih untuk menahan diri. Mereka tahu, minyak tidak akan selamanya ada, dan masa depan tidak bisa bergantung hanya pada satu sumber. Namun, cerita ini tidak selalu mulus. Ada banyak kritik. Sebagian orang bertanya, kenapa uang disimpan di luar negeri, sementara rakyat masih butuh pembangunan? Ini pertanyaan yang valid. Karena di satu sisi, investasi jangka panjang itu penting. Tapi, di sisi lain, kebutuhan hari ini juga nyata. Disinilah dilema besar Timor Leste berada, antara membangun sekarang atau menjaga masa depan. Tapi, jika kita melihat lebih dalam, strategi ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Karena jika semua uang dihabiskan sekarang, apa yang akan tersisa untuk generasi berikutnya dengan menyimpan dan menginvestasikan dana di luar negeri? Timor Leste sedang menciptakan jaring pengaman, sebuah cadangan yang bisa menopang negara ketika minyak sudah habis. Dan yang lebih menarik lagi, dengan membeli saham di Amerika, Timor Leste tidak hanya menjadi penonton ekonomi global, mereka menjadi bagian dari permainan itu sendiri. Setiap kenaikan pasar, setiap pertumbuhan perusahaan, semua itu bisa berdampak langsung pada masa depan negara ini. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Bahwa ukuran negara tidak menentukan kekuatan strategi, bahwa negara kecil pun bisa berpikir besar, dan bahwa masa depan tidak dibangun dari apa yang kita habiskan hari ini, tetapi dari apa yang kita siapkan untuk besok. Timor Leste mungkin masih menghadapi banyak tantangan, namun di balik semua itu, mereka telah mengambil langkah yang tidak semua negara berani lakukan. Langkah yang tenang, tapi penuh perhitungan. Langkah yang mungkin tidak terlihat sekarang, tapi akan terasa besar di masa depan. Jadi lain kali, ketika kamu mendengar tentang Timor Leste, jangan hanya melihat apa yang ada di permukaan. Karena di baliknya, ada sebuah cerita tentang visi, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana sebuah negara kecil bisa bermain di panggung dunia. Pertanyaan muncul, apa untungnya uang Timor Leste disimpan untuk masa depan? Pertanyaan ini penting banget,
Karena disinilah inti strategi Timor Leste sebenarnya. Jawabannya sederhana, tapi dampaknya besar. Menyimpan uang sekarang, melindungi masa depan negara. Mari kita bahas dengan jelas dan kuat. 1. Jaminan saat minyak habis. Timor Leste sangat bergantung pada minyak dan gas. Masalahnya, sumber ini tidak akan selamanya ada. Dengan adanya Petroleum Fund Timor Leste, negara punya cadangan uang. Ketika suatu hari nanti minyak habis, pemasukan turun drastis. Jadi, negara tidak langsung jatuh miskin. 2. Uang terus bertumbuh bukan diam. Uang itu tidak hanya disimpan, tapi diinvestasikan terutama di negara seperti Amerika Serikat. Akhirnya, Beli Saheng dapat keuntungan dari perusahaan global. Nilai uang bisa bertambah setiap tahun. Jadi, uang bekerja sendiri tanpa harus ambil dari rakyat. 3. Stabilitas ekonomi negara. Kalau suatu saat terjadi krisis, harga minyak turun, ekonomi dunia terguncang, dana ini bisa dipakai untuk bantu anggaran negara, bayar pembangunan, menjaga ekonomi tetap jalan. Ini seperti tabungan darurat skala negara. 4. Melindungi generasi masa depan. Tanpa dana ini, yang menikmati kekayaan hanya generasi sekarang. Dengan dana ini, anak cucu masih punya hak. Negara tetap punya kekuatan ekonomi. Ini soal keadilan antar generasi. 5. Mengurangi ketergantungan. Kalau tidak punya cadangan, negara bisa terpaksa pinjam uang luar negeri atau bergantung pada bantuan asing. Dengan dana sendiri, Timor Leste lebih mandiri dan punya kendali atas masa depannya. Jadi, menyimpan uang bukan berarti tidak peduli rakyat, justru sebaliknya. Itu tanda bahwa negara sedang berpikir jauh ke depan. Karena negara yang bijak bukan yang menghabiskan semua hari ini, tetapi yang memastikan rakyatnya tetap bisa hidup layak besok. Timor Leste memang masih negara berkembang, tapi mereka memberi satu pelajaran besar, bahwa negara kecil pun bisa berpikir besar dalam mengelola hasil dari sumber daya alamnya, yaitu simpan sebagian, jangan habiskan semua. Rencanakan masa depan, bukan hanya hari ini. Jadikan kekayaan alam sebagai kekuatan jangka panjang. Karena pada akhirnya, negara yang bertahan lama bukan yang paling kaya hari ini, tetapi yang paling siap menghadapi masa depan.